Walaupun kalah dari timnas Filipina dan resmi tersingkir dari Piala AFF tahun 2024, kita sebagai fans timnas Indonesia masih bisa mengambil sisi positif dari gelaran kompetisi antar negara-negara di Asia Tenggara itu. Dengan keputusan PSSI dan pelatih timnas Indonesia yakni Coach Sinteyong untuk membawa para pemain yang berusia di bawah 22 tahun, kita bisa melihat para pemain potensial yang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Namun tentu saja, kita tidak akan membahas nama-nama pemain muda yang sudah langganan membela timnas Indonesia senior, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struyck, maupun Muhammad Ferrari. Lantas, siapa saja para pemain muda yang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan? Yuk, simak ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Pemain pertama yang berada dalam daftar ini sebagai calon tulang punggung timnas Indonesia di masa depan tentu saja adalah Doni Tripamungkas. Walaupun usianya baru menginjak 19 tahun, pemain yang kini bermain untuk Persija Jakarta itu disebut sebagai salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh timnas Indonesia di masa depan. Jauh sebelum dipanggil oleh Coach Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 ini, Doni Tripamungkas sudah menjadi andalan Coach Indra Syafri di Piala AFF U19 lalu. Di bawah asuhan Coach Indra Syafri, Doni Tripamungkas menjadi pilar yang tidak tergantikan di lini pertahanan timnas Indonesia U19 yang pada akhirnya keluar sebagai juara Piala AFF U19. Tidak hanya mengharumkan nama merah putih di kancah internasional dengan membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U19, Doni Tri yang dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia U19 juga berhasil terpilih sebagai pemain terbaik di gelaran Piala AFF U19 lalu. Bahkan, kemampuan dan ketenangannya saat dipercaya bermain di atas lapangan membuat Doni kerap disamakan dengan seniornya di Persija Jakarta yang sudah lebih dulu menjadi tulang punggung timnas Indonesia yakni Rizky Ridho. Sama-sama berposisi sebagai pemain bertahan, Doni Tripamungkas diprediksi akan menjadi pemain matang dan krusial bagi timnas Indonesia di masa depan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rizky Ridho. Sepanjang bergulirnya Piala AFF tahun 2024, Coach Sinteyong memainkan Doni Tripamungkas dalam 4 pertandingan timnas Indonesia di grup B. Meskipun posisi naturalnya adalah bek sayap kiri atau gelandang sayap kiri, Coach Sinteyong hanya memainkan Doni Tripamungkas di posisi naturalnya saat timnas Indonesia menghadapi timnas Laos. Sedangkan saat bertanding melawan timnas Myanmar, timnas Vietnam, dan timnas Filipina, Coach Shin lebih memilih untuk memainkan Doni Tripamungkas sebagai bek tengah area kiri. Walaupun tidak dimainkan di posisi naturalnya, Doni Tri tetap berhasil membuktikan diri dengan memberikan permainan terbaik untuk timnas Indonesia. Tidak hanya handal saat harus bertahan, pemain kelahiran Boyolali itu juga dapat diandalkan saat menyerang. Misalnya saja saat Doni Tri berhasil memberikan umpan matang yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Muhammad Ferrari saat timnas Indonesia menghadapi timnas Laos. Dilansir dari SofaScore, Doni Tripamungkas menempati peringkat ketiga dalam rating pemain timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2024, yakni dengan rating sebesar 7,15. Selain itu, Doni Tripamungkas juga menempati urutan ketiga dalam aspek umpannya yang mencapai 79%, menempati urutan ketiga dalam aspek tackle yang mencapai 2,3 per pertandingan, dan menempati urutan kedua dalam aspek clearance yang mencapai 3,3 per pertandingan. Selain Doni Tripamungkas, satu nama yang juga rutin dimainkan oleh Coach Sinteyong di jantung pertahanan timnas Indonesia adalah Kadek Arel. Dalam kemitraannya bersama Doni Tripamungkas dan Muhammad Ferrari, Kadek Arel tampil sulit di lini pertahanan skuad asuhan Sinteyong sepanjang berjalannya Piala AFF tahun 2024. Sama halnya seperti Doni Tripamungkas, Kadek Arel juga merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia U19 asuhan Coach Indra Syafri yang berhasil keluar sebagai juara Piala AFF U19. Performa impresifnya yang turut mengantarkan timnas Indonesia sebagai kampiun di Piala AFF U19 membuat Coach Sinteyong membawa Kadek Arel untuk membela timnas Indonesia senior. Sepanjang bergulirnya Piala AFF tahun 2024,
Pemain yang kini bermain untuk Bali United itu adalah sosok yang tidak tergantikan di lini pertahanan timnas Indonesia. Tidak hanya handal saat menjalankan tugasnya sebagai bek untuk bertahan, Kadek Arel juga mempunyai atribusi menyerang yang membuatnya menyumbangkan gol untuk timnas Indonesia saat menghadapi timnas Laos. Walaupun masih berusia 19 tahun, Kadek Arel sudah berhasil menunjukkan kedewasaannya saat membela timnas Indonesia di Piala AFF U19 maupun Piala AFF tahun 2024 kemarin. Di tengah berbagai bentuk provokasi yang diberikan oleh supporter maupun pemain tim lawan, Kadek Arel tetap menunjukkan ketenangan dan kedewasaannya untuk tetap fokus membela merah putih. Dilansir dari SofaScore, Kadek Arel menempati peringkat kedua dalam rating pemain timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2024, yakni dengan rating sebesar 7,23. Selain itu, Kadek Arel juga menempati urutan pertama dalam aspek akurasi umpannya yang mencapai 86%, menempati urutan pertama dalam aspek clearance yang mencapai 4,8 per pertandingan, dan menempati urutan ketiga dalam aspek intercept yang mencapai 1 per pertandingan. Pemain muda keempat yang bersinar saat membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2024 adalah Victor Detan. Meskipun tidak pernah mendapatkan kepercayaan dari Coach Sinteyong untuk tampil sebagai starter, Victor Detan tetap mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Misalnya saja saat dimasukkan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Myanmar, hadirnya Victor Detan di atas lapangan mampu mengubah permainan timnas Indonesia. Victor Detan yang kembali dimasukkan sebagai pemain pengganti saat timnas Indonesia menghadapi timnas Laos, timnas Vietnam, dan timnas Filipina pun mampu memberikan dampak positif bagi skuad asuhan Sinteyong. Walaupun hanya mendapatkan menit bermain yang minim, Victor Detan selalu mampu memberikan kontribusi terbaiknya saat dipercaya untuk membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2024 ini. Bahkan, pemain yang kini bermain untuk PSM Makassar itu berulang kali mendapatkan pujian dari pandit sepak bola kesayangan kita semua, yakni Coach Justinus Laksana. Dalam berbagai acara talkshow sepak bolanya, Coach Justin menyebut bahwa Victor Detan layak mendapatkan kesempatan untuk dimainkan sebagai starter oleh Coach Sinteyong di ajang Piala AFF tahun 2024. Lebih lanjut, pandit yang akrab disapa Koci itu juga menyebut Victor Detan merupakan salah satu pemain terbaik timnas Indonesia selama gelaran Piala AFF tahun 2024 ini. Pujian terhadap performa Victor Detan di Piala AFF tahun 2024 tidak hanya hadir dari pandit sepak bola, melainkan juga dari mantan gelandang timnas Indonesia yakni Alexander Saununu. Pemain yang dulu memperkuat Pelita Jaya itu melihat Victor Detan bisa menjadi solusi kebuntuan lini depan timnas Indonesia. Alexander Saununu juga memuji Victor Detan yang dinilainya mempunyai keberanian memegang bola dengan akselerasi cepat dan kehadirannya yang mampu mengganggu konsentrasi pemain lawan. Selain Doni Tripamungkas, Kadek Arel, dan Victor Detan, pemain muda timnas Indonesia lainnya yang bersinar di ajang Piala AFF tahun 2024 kemarin adalah Ahmad Maulana Syarif. Berbeda dengan dua nama pemain bertahan sebelumnya yang menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19, Ahmad Maulana yang kini berusia 21 tahun bukan merupakan bagian dari skuad asuhan Coach Indra Syafri. Sepanjang bergulirnya Piala AFF tahun 2024, Coach Sinteyong mempercayai Ahmad Maulana Syarif untuk bermain dalam dua pertandingan, yakni saat timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam dan timnas Filipina. Walaupun posisi naturalnya adalah back sayap kanan, Coach Shin meminta Ahmad Maulana untuk bermain sebagai gelandang bertahan saat timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam. Bermain di luar posisi aslinya, pemain yang kini bermain untuk Arema Malang itu menunjukkan kerja kerasnya di lini tengah timnas Indonesia. Berkat kerja kerasnya di pertandingan melawan timnas Vietnam, Coach Sinteyong memutuskan untuk kembali memainkan Ahmad Maulana saat timnas Indonesia menghadapi timnas Filipina. Dalam pertandingan hidup mati yang menentukan kelolosan timnas Indonesia ke babak semifinal itu, Coach Shin kembali memainkan Ahmad Maulana sebagai gelandang tengah. Walaupun kembali bermain di luar posisi naturalnya, SofaScore mencatat Ahmad Maulana sebagai gelandang timnas Indonesia dengan rating paling tinggi dalam pertandingan itu. Dilansir dari SofaScore, Ahmad Maulana Syarif menempati peringkat keempat dalam rating pemain timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2024,
yakni dengan rating sebesar 7,05. Selain itu, Ahmad Maulana juga menempati urutan ketiga dalam aspek umpan kunci yang mencapai 1,5 per pertandingan, menempati urutan ketiga dengan mencatatkan 1 dribble sukses per pertandingan, dan menempati urutan ketiga dalam aspek clearance yang mencapai 3 per pertandingan. Selain tampil impresif saat dipercaya untuk membela timnas Indonesia, Ahmad Maulana Syarif juga mempunyai kedewasaan di luar lapangan. Walaupun mengaku sedih dengan tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala AFF tahun 2024, pemain yang kini bermain untuk Arema Malang itu menyampaikan dirinya tidak menyerah karena perjalanan ke depannya masih panjang. Ahmad Maulana Syarif juga menyebut masih banyak pengalaman lain yang bisa mengembangkan kemampuannya maupun para pemain muda timnas Indonesia. Pemain muda terakhir yang tampil impresif bersama timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2024 ini adalah Cahya Supriyadi. Walaupun bermain di Bekasi City yang bertanding di Liga 2, Coach Sinteyong memutuskan untuk memainkan Cahya Supriyadi sebagai starter dalam pertandingan pertama timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2024. Dengan kepercayaan besar yang diberikan oleh Coach Shin kepadanya, Cahya Supriyadi membayar lunas dengan melakukan 3 penyelamatan saat timnas Indonesia meraih kemenangan atas timnas Myanmar. Meskipun demikian, rotasi dan kesempatan bermain yang ingin diberikan oleh Coach Shin kepada pemain lain membuat Cahya Supriyadi tidak dimainkan saat timnas Indonesia menghadapi timnas Laos. Tanpa kehadiran Cahya Supriyadi di bawah Mister, gawang timnas Indonesia harus dijebol 3 kali oleh para punggawa timnas Laos. Atas dasar itu, Coach Sinteyong memantapkan pilihannya untuk kembali memainkan Cahya Supriyadi di 2 pertandingan terakhir Grup B Piala AFF tahun 2024. Lagi dan lagi, kepercayaan yang diberikan oleh Coach Shin berhasil dibayar lunas oleh penjaga gawang kelahiran Karawang itu. Saat berada di bawah mister gawang timnas Indonesia yang menghadapi timnas Vietnam, Cahya Supriyadi membuat 3 penyelamatan penting yang mencegah dibantainya timnas Indonesia dalam pertandingan itu. Sedangkan saat kembali memperkuat tim Garuda dalam pertandingan menghadapi timnas Filipina, Cahya Supriyadi kembali tampil impresif dengan 4 kali menyelamatkan gawang timnas Indonesia dari kebobolan. Dilansir dari SofaScore, Cahya Supriyadi adalah pemain timnas Indonesia dengan rating paling tinggi di ajang Piala AFF tahun 2024, yakni dengan rating sebesar 7,27. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju kalau kelima pemain ini akan menjadi pilar timnas Indonesia di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.